Pemirsa, kembali lagi bersama saya di spesial interview. Kali ini kita akan mewawancarai langsung. Beliau adalah salah satu tokoh pariwisata juga. Sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beliau juga sebagai owner dari Hotel Grand Lagi. Kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya beliau bisa bertahan di tengah musim pandemi sekarang ini dan bagaimana beliau bisa melakukan promosi di saat-saat musim yang kemudian bisa disebut sebagai salah satu musim bergugurannya sektor pariwisata pada saat ini. Beliau adalah Bu Anita Ahmad. Saksikan hanya di spesial interview berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Apip. Apa kabar Bu Ketua? Baik, Sehat? alhamdulillah. Wah, Silakan dulu. lagi di ruangan kerja ini. Iya, Berarti meski pandemi masih tetap bekerja ini Bu Ketua. iya, Iya. itulah Mas Apip. Terima kasih Bu Ketua, kita sudah diterima pada hari ini. Kita sebenarnya ingin melihat, kalau kita lihat kan Bu Ketua ini sekarang sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata di daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga sebagai owner Grand Legi Mataram. Kita ingin sebelum berbicara tentang pariwisata, kita akan berbicara dulu kilas balik sedikit nih tentang perjalanan Bu Anita Ahmad sendiri. Bu Anita, kalau kita lihat bisa kita katakan Bu Anita kan sekarang sudah di puncak karir nih sebagai owner Grand Legi Mataram, kemudian sebagai Ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya kalau kita balas kilas balik dari sebelumnya, apa sebenarnya aktivitas yang digeluti Bu Anita sendiri? Oke, makasih Mas Apip. Kalau yang Mas Apip tanyakan hal tadi seperti yang disebutkan tadi, saya sebenarnya lahir dan besar di Mataram. Di Mataram. Dan saya bersekolah dari sekolah SD biasa, kemudian SMP juga di sini, SMA di sini, dan saya untuk kuliah saya ada di Surabaya. Jadi kalau Kuliah jurusan apa? ekonomi, Ekonomi. ya ekonomi. Jadi kalau melihat apa yang ditanyakan tadi, kemudian saya menikah menjadi ibu rumah tangga, kemudian karena sudah waktu itu anak-anak saya sudah mulai beranjak TK dan SMP, SD waktu itu. Sebelumnya juga saya punya kerjaan sendiri di Surabaya. Ya biasalah bisnis kecil-kecilan. Artinya begitu selesai kuliah di Surabaya, tinggal di Surabaya? Betul. Berapa tahun tinggal di Surabaya, Bu? Saya jadi dari mulai kuliah sampai menikah. Di Surabaya? Punya anak juga di Surabaya. Kemudian sejak saya menikah sebenarnya orang tua saya meminta saya untuk pegang kendali di sini. Cuma waktu itu mungkin karena saya asik berwira swasta sendiri, jadi waktu itu ya mungkin saya masih pending waktu itu ke Mataram untuk bekerja. Kita bekerja sendiri di Surabaya waktu itu. Kalau boleh tahu apa usahanya di Surabaya? Iya, macam-macam lah, serabutan lah ya. Serabutan. Usaha anak muda lah gitu ya? Iya, waktu itu juga saya pernah juga kita kerja jual beli mobil pernah. Kemudian saya juga karena hobi masak, saya juga pernah jualan makanan di Surabaya waktu itu, waktu awal-awal saya menikah. Seperti itu. Artinya memang jiwa wirausaha itu sudah ada sejak muda, Bu? Sangat, dan saya dibesarkan di lingkungan yang sangat luar biasa. Jadi kebetulan leluhur saya itu ada yang keturunan Cina dan ada keturunan Arab. Dan saya Jadi gabungan Cina dan Arab. Betul, nih, lengkap. ibu saya sendiri orang Sasak. Dan saya juga kebetulan dibesarkan oleh orang tua yang sangat-sangat keras mendidik saya. Karena beliau selalu selalu lah istilahnya boleh dikata mengingatkan selalu bahwa pantang bagi kami untuk meminta-minta. Jadi itu selalu saya ingat. Jadi di mana-mana itu logikanya kalau saya mau hidupnya senang, saya mau makan yang enak, saya harus bekerja. Harus kerja keras. Iya, saya pantang untuk meminta. Itu yang ditanamkan oleh kedua orang tua, spiritnya. Dan yang kedua yang selalu beliau ingatkan kepada saya,
Kalau kamu pernah dibantu sama orang, sampai kapanpun kamu tidak boleh lupa dengan budi orang tersebut. Nah, itu yang memicu saya untuk saya tidak mau meminta-minta, saya harus bekerja, seperti begitu. Oke. Jadi dari ajaran leluhur, katakanlah ajaran budi Ayahanda. dari ayahanda sendiri yang banyak Ayahanda memberikan pelajaran seperti itu. beliau yang membuat saya punya frame saya, warna saya seperti ini. Ayahanda. Sejak itu kemudian berapa tahun bekerja di Surabaya, artinya berwirausaha lah di Surabaya, baru kemudian memutuskan Bu Anita kembali ke Tahun Lombok. 2006 saya sudah harus pegang ini perusahaan, dan tidak ada alasan saya untuk tidak memegang perusahaan ini, seperti begitu. Jadi waktu itu ayah saya bilang sama saya, beliau bersumpah di depan saya, kalau perusahaan ini harus besar karena tanganmu, tapi kalaupun dia hancur harus oleh tanganmu juga. Itu sumpahnya beliau. Nah, karena saya menyayangi beliau dan sangat menghargai jerih payah beliau yang dari konon ceritanya sangat susah, sampai bisa seperti begini, itu amanah luar biasa saya akan pegang. Oke. Ya, Jadi, karena bentuk cinta kasih saya terhadap orang tua saya. apa yang paling diingat kisah bersama seorang ayah yang begitu sangat dicintai oleh Bu Anita? Beliau seorang family man, sangat family man, sangat menyayangi anak-anak beliau, dan sangat-sangat bertanggung jawab. Itu yang paling luar biasa buat saya, beliau seorang family man. Apa kira-kira hal yang beliau masih ada sampai sekarang? Beliau sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Apa yang ingin dilakukan oleh Bu Anita kira-kira kalau beliau masih ada dan Bu Anita masih bisa seperti sekarang? Yang jelas beliau sudah tidak ada sekarang, dan saya harus membawa nama besar beliau itu dengan memberi penghormatan kepada beliau, menjaga nama beliau sebaik mungkin. Dan karena ibunda saya sekarang juga ada di sini, dan saya menjaga beliau sebaik mungkin. Beliau adalah ibu yang luar biasa buat saya. Seperti begitu. Artinya bapak yang luar biasa dan ibu yang sangat luar biasa. Kemudian yang mendidik Bu Anita bisa menjadi seperti saat ini. Betul, saya bisa jadi gini karena didikan beliau. Jadi warna saya jelas. Apakah warna pendidikan yang seperti itu juga diturunkan kepada anak-anak Bu Anita sendiri? Betul, sangat. Dan saya sangat menyayangi anak-anak saya. Dengan istilahnya sekarang anak-anak saya sudah, kebetulan yang paling besar sudah lulus juga S1 pariwisata, ya, pariwisata internasional, dan dia juga sudah lulus di Swiss untuk pariwisata, dan besok juga dia akan wisuda, dia jadi lulusan terbaik cum laude, dan saya bangga sama dia. Nah, dia sedang saya ajari untuk bekerja, untuk membantu saya, karena kita harus match. Saya jago di lapangan, saya tidak sekolah tinggi, tapi dia bersekolah tinggi. Kemudian anak saya yang satu, kebetulan dia IT, dan dia sudah dipekerjakan oleh Apple. Iya, selama kuliah dia sudah jadi pekerjanya Apple. Keren. Ya. Apple brand internasional yang betul. Tentu dia sudah semua jadi orang ingin bekerja di sana. Betul, tapi juga kemungkinan pada saat dia sudah, kebetulan dia sebelum selesai sekolah dia sudah direkrut oleh Apple. Insya Allah tahun depan dia sudah selesai sekolah. Kemudian kemungkinan dia untuk berwira swasta lebih besar daripada, kalau kecuali Apple dia bisa kerja dari rumah, dia akan mungkin akan kerja, karena saya lihat dia talentnya di sana. Jadi anak saya itu pintar sekolahnya. Ya, saya bersyukur punya dua anak yang menurut saya luar biasa buat saya, dan itu tidak lepas dari didikan saya juga sebagai seorang ibu. Anak yang cerdas tentu lahir dari orang tua yang peduli terhadap pendidikan begitu. Bu Anita, yang saya tahu adalah dulu ketika pertama kali memegang Grand Legi itu memang sudah seperti ini atau seperti apa kondisinya jatuh bangunnya dulu? Ya, jadi gini, kalau dulu Grand Legi ini memang kepemilikan ayahanda secara personal. Dan waktu itu manajemen Sahid itu hanyalah manajemen fee. Jadi dia yang ngedrive pertama. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin ada hal-hal yang juga yang mungkin membuat Grand Legi harus bisa sendiri, sehingga kita sudah tidak menggunakan manajemen fee daripada Sahid. Nah, pada saat di sini saya sudah, makanya berubah nama ya? Iya. Dulu dari Sahid Legi ya? Menjadi Grand Legi. Nah, saya memegang itu sudah tidak ada kaitannya dengan Sahid Legi lagi. Ya, manajemen di Sahid sendiri, seperti itu, Mas Afif. Apa suka dukanya bekerja sebagai owner di perusahaan orang tua sendiri?
Jadi begini, kebetulan tempat ini adalah menjadi tanggung jawab saya pribadi, saya tekankan. Ya, sekali lagi saya seorang ibu rumah tangga, perempuan. Tetapi saya selalu ingat, suka duka itu sangat banyak. Gimana pada saat posisi susah, saya harus fighting sendiri. Baik dari finansial, mental, itu saya harus fighting sendiri. Tapi saya selalu ingat lagi pesan ayahanda waktu di kantor saya ini. Tetap waktu itu menjadi di sini, spirit kantor gitu ya. saya. Hanya satu kata buat kamu, yang cocok buat kamu. Saya tanya apa? Kamu pasti bisa. Dan itu selalu di telinga saya. Setiap saya lakukan, saya harus bermental juara. Saya pasti menang. Dan saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Itu yang kemudian membuat Ira lagi seperti saat Terlalu ini. senang, ya. Bahkan di masa sulit ini pun saya harus bisa. Ya. Artinya dari tahun 2006 ya? Iya, saya 2006 sampai dengan tahun 2020, sekitar 14 tahun. Baru saya pegang baru 14 tahun. 14 tahun. Ya. Tapi saya ketika menjadi site lagi sudah dari tahun berapa dulu? Itu tahun 97. 97. Ya. Dan kalau bangunan yang ini sama bangunan yang ujung itu saya yang membangun. Tetapi selebihnya ayahanda membangun. Jadi waktu pada saat beliau masih ada, itu masih dasar. Dan beliau bilang, untuk ini saya yakin kamu bisa menyelesaikan semua dengan baik. Itu. Jadi begitu dipegang oleh Bu Anita sendiri, apa bedanya dulu ketika baru memulai ini sehingga sekarang sudah bisa seperti saat ini? Saya bekerja mengalir aja. Ada spirit buat saya. Biasanya generasi kedua itu, kalau dia seumpamanya pandai, dia bisa lanjut ke pekerjaannya. Biasanya ambruknya di generasi kedua. Kalau tidak bisa ya selesai. Selesai. Dan saya ingin membuktikan bahwa seorang Anita Ahmad bisa melewati masa-masa sulit itu. Saya akan tunjukkan bukan hanya ayah saya yang jago kerja, tapi saya anaknya pun bisa bekerja dengan baik. Tidak kepingin untuk melebarkan sayap di daerah-daerah lain atau seperti apa? Ya, sebenarnya semua orang punya keinginan untuk itu, tapi kita kan berpikir lagi, kita harus berhitung yang baik kesanggupan kita untuk bekerja seperti apa. Saya rasa banyak hal yang saya bisa lakukan di NTB ini dulu. Di NTB? Iya, saya ingin membangun daerah saya dulu. Fokus di daerah NTB sendiri dulu? Iya, karena siapa lagi yang membangun kalau bukan kita. Bu Anita, apa yang kemudian dirasakan dalam bisnis perhotelan ini dengan kondisi kita katakanlah sebelum, saya ingin beranjak sebelum gempa, kemudian setelah pandemi lagi, setelah gempa ketemu pandemi. Tapi sebelumnya itu, bagaimana sebenarnya potensi dan peluang di daerah yang dengan sebutan sebagian orang adalah sebagai daerah pariwisata? Begini, kalau saya bilang Mas Hafiz bicara mulai dari gempa, mungkin sebelumnya. Jadi sebelumnya itu memang berjalan seperti biasa, ya. Berjalan seperti biasa. Ya kami di hotel ini, bagi kami yang penting kami bisa membayar operasional. Operasional kami itu apa? Kami di bank. Bagaimana membayar employer kami, bagaimana membayar persediaan kami di sini, bagaimana tanggung jawab kita terhadap pajak, itu kan semua kita harus penuhi. Nah, kita bicara waktu itu mulai tidak bisa boleh meeting di hotel. Itu kalau kita boleh bilang sangat babak belur kita. Itu kalau tidak salah mulai Desember until April waktu itu. Desember 2000. Waktu itu kalau nggak salah, saya masih ingat waktu itu Pak Jokowi datang, itu saya nyambut waktu itu. Nah sejak itu mulai ada perubahan Menteri Menpan Menpan RB. Iya, itu waktu begitu Mas sudah tidak dibolehkan di hotel ya, gitu. Kan harus menggunakan kantor pemerintahan. Ternyata kesulitan juga, mungkin karena karyawan-karyawan di pemerintahan juga kan mereka harus menyiapkan hal lain yang seharusnya mereka hanya datang untuk bekerja langsung seperti itu, kan agak ribet juga mungkin. Nah, itu saya ingat mulai April, Mei itu sudah mulai diperbolehkan meeting, dan itu Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan ini kami sudah mengalami kerugian yang luar biasa. Waktu itu. Nah, dan saya berpikir pada saat itu, andai kata policy ini diberikan setahun, saya rasa kami pun tidak akan bisa bertahan. Nah, akhirnya diperbolehkan. Cuman kan yang lain-lain ini akan mengikuti. Akhirnya karena finansial kita udah babak belur kan, otomatis banyak pendingan yang kita tidak bisa selesaikan. Nah, kemudian kita perlahan-lahan untuk bangkit kembali. Ya waktu itu mungkin karena jumlah antara
antara demand dan supply itu lebih banyak supply waktu Supply. itu. Iya, dibanding dengan demand. Kita bisa menghitung berapa flight yang bisa masuk ke NTB. Sementara yang terbagi di hotel maupun yang tinggal di homestay atau mungkin di kos atau rumah keluarga itu kan juga harus dihitung. Sementara isi pesawat sendiri mungkin tidak selamanya penuh. Oke. Kayak begitu. Jadi waktu itu saya merasakan supply lebih banyak daripada demand. Ya gitu. Nah, kemudian sudah ya waktu itu ya masihlah kita walaupun tersyok-syok masih bisa bekerja. Masih bisa bertahan bekerja seperti biasa lah. Karena tugas saya berpikir saya tidak hanya memikirkan kepentingan saya pribadi maupun keluarga, tapi saya lebih berpikir mereka ini adalah pegawai-pegawai setia yang sangat-sangat lama dan mereka itu aset saya dan saya tidak mungkin tinggal diam melihat mereka kehilangan pekerjaan atau apa, itu tidak akan saya lakukan karena kami punya hubungan emosional sangat-sangat dekat, dikala suka maupun duka. Nah kemudian pasca gempa, pasca gempa pun itu ambruk, luar biasa ya. Mungkin waktu itu saya berpikir waktu itu satu-satunya hotel mungkin yang masih orang bisa datang itu ke tempat saya. Jadi waktu itu saya sudah ngelihat bagaimana bangunan-bangunan ini banyak yang retak, plafon-plafon terbuka, kemudian ballroom saya pun penyangga plafon itu patah. Jadi saya tidak bisa waktu itu tidak bisa menjual mais saya untuk di ballroom karena kondisi tidak memungkinkan. Saya harus menyelesaikan itu dengan asuransi. Kemudian saya butuh waktu untuk membangun kembali. Jadi masa-masa itu sulit sekali buat kami di pengusaha perhotelan ini. Waktu itu saya rasa semua saudara kita dalam kondisi sulit. Itu selama 1 tahun lagi? Iya, luar biasa. Kurang lebih lah. Imbasnya itu kan luar biasa karena orang trauma. Orang akan datang ke sini, safe kah buat mereka? Kemudian seiringnya berjalan, saya juga mengemban tugas yang menurut saya tidak mudah pada saat itu di BPPD. Karena tugas saya adalah bagaimana membantu promosi, meyakinkan orang bahwa Lombok aman untuk dikunjungi. Itu pas gempa? Pasca gempa. Ya. Dan kemudian tahun 2019 itu sepertinya kami lebih concern bagaimana bisa memasukkan direct flight langsung ke NTB ini kalau yang saya bisa tangkap. Karena kita kepingin mereka direct langsung, tidak harus transit ke lain tempat. Ini tujuan kita. Pada saat itu saya berpikir karena saya sering traveling, saya lihat Bangkok ini pintu keluar masuk yang sangat gemuk buat saya. Mungkin BPPD-nya nanti kita akan bahas di khusus. Tapi saya ingin melanjutkan sebenarnya pahit getir Bu Anita sendiri dalam mengelola hotelnya ini. Begitu di 2018 gempa, kemudian langsung pandemi. Jadi kita berpikir lebih berat mana kalau dilihat Bu Anita? Pandemi dengan gempa. Pandemi ini lebih berat. Lebih berat ini pandemi ini. Saya bukan mengatakan gempa tidak berat. Tapi ini lebih berat lagi. Dan kalau ini saya rasa semua orang setuju karena dunia. Iya. Kalau kemarin kita tahu, saya bicara ini sedikit merinding. Waktu itu Lombok itu gempa, seluruh dunia tahu. Tetapi itu terjadi di Lombok. Jadi mereka tidak merasakan secara langsung begitu? Tetapi mereka tahu berita itu, yang bisa mereka akses langsung dalam hitungan detik karena sekarang udah canggih. Tetapi kalau kita bicara pandemi, Mas Apip, ini sudah bicara bukan satu negara, satu daerah, ini global. Dan ini sangat-sangat berat. Apa yang kemudian membuat Bu Anita bisa tetap survive sampai saat ini? Begini. Diterpa dengan berbagai guncangan coba. Saya selalu diajarkan hidup sederhana dari kecil. Ya, jadi walaupun pada saat itu orang tua saya boleh dibilang dari miskinnya seperti itu, menurut cerita beliau, kadang beliau makan, kadang tidak. Sampai beliau bisa sukses seperti itu. Jadi waktu kecil saya selalu diingatkan untuk sederhana, selalu melihat tetangga saya seperti apa, dan ayah saya selalu mengingatkan untuk tidak boleh berlebihan, sederhana. Nah, saya selalu berpikir pada saat saya bekerja, saya selalu berpikir saya tidak punya uang. Dan saya tidak pernah melakukan sesuatu untuk membeli sesuatu yang tidak perlu. Sesuai kebutuhan gitu. Hanya sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Jadi saya berusaha untuk hidup sederhana. Nah, mungkin juga karena itu, begitupun dalam hal saya bekerja, untuk saya bekerja urusan dengan bank, dengan segala macam, saya hitung benar kemampuan saya. Jadi saya tidak pernah memaksakan diri saya. Tetapi saya terus berpacu di dalam benak saya tidak punya uang dan saya harus kerja. Dan artinya itu mindset yang kemudian ditanamkan begitu? Iya, mindset itu. Dan saya tidak pernah berpikir saya punya duit gitu loh. Itu yang bikin saya terpacu. Tetap semangat begitu? Ya, saya harus fighting gitu loh, buat
menang gitu dalam situasi seperti apapun. Dan mungkin juga karena saya juga mungkin bisa sedikit saving. Nah, pada masa sulit saya begini saya tidak menyusahkan siapapun. Itu yang saya lakukan. Oke. Saya ingin ngajak Bu Anita nih kita jalan-jalan keluar dulu nih biar agak lebih segar suasananya sambil melihat hotel sambil kita bicara bagaimana sebenarnya Bu Anita tiba-tiba dari tidak pernah sebelumnya berkiprah di katakanlah di pemerintahan seperti itu kemudian masuk sebagai ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, terima kasih. Ya.